Ya intinya kain putih itu buat apa? Buat orang, kata dia. Orang? Lah itu kan kain ininya pendek, saya bilang. Kalau buat orang gimana bisa masuk? Buat bayi, kata dia gitu. Oh astagfirullahaladzim, buat bayi, kata saya. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana? Saya nggak ngerti. Jadi bayi, nanti bayinya itu dimasukin ke dalam. Jadi kayak di bedong. Dikafanin, bukan di bedong ya, dikafanin. Nanti dibuka mukanya, ntar dibawa malam-malam. Lah emang warga di sini nggak ada yang tahu, saya bilang. Tahu, kata dia. Terus kenapa nggak berusaha untuk mencegah atau apa? Takut, katanya. Terus saya mau nanya, itu bayi gimana? 2 pilihannya, kata dia. Dimatiin, ya artinya dibunuh itu anaknya, atau ditenggelamin di tengah danau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang beberapa waktu lalu sempat mengisi podcast di channel YouTube Jejak Backpacker. Kali ini, narasumber kita akan menceritakan pengalaman mistisnya tentang pesugihan bayi. Seperti apa kisah yang dialami oleh narasumber kita ini? Langsung aja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Bang Andi. Ketemu lagi. Kita ketemu lagi. Aduh Bang Andi, makasih banyak lu selalu. Mudah-mudahan gak bosan ya. Iya, selalu kalau kita calling bisa gitu enak. Soalnya dari kemarin teman-teman juga banyak yang minta hadirkan Bang Andi lagi gitu. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Pada suka nih sama Bang Andi, pembawaannya katanya gitu. Iya. Terus ganteng juga katanya. Masa? Gitu. Iya ada ya. Kayaknya ada yang bilang ganteng. Masa? Oke, Bang Andi, jadi ini pesugihan bayi. Iya, bayi. Itu seperti apa sih, Bang, pesugihan bayi? Bayinya yang jadi bayinya itu korban. ada 2 pilihan dikorbankannya. Yang pertama memang dia dipotong. Yang kedua ditenggelami di tengah danau ya. Gitu. Oke, tahan dulu. Boleh. Tapi sebelum Bang Andi menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Andi, seperti biasa nih. Seperti biasa. Nah, dari kemarin kan kita ngopi lagi sebelum cerita gitu. Kopi Liong. Ya, kopi Liong, kopi jadul, rasa endul. Rasanya enak banget. Oke. Alhamdulillah. Ngiler. Oke, Bang Andi kalau udah siap, Iya. silahkan Bang Andi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita yang saya sampaikan ini utuh gitu ya, tepat gitu ya. Jadi sebetulnya saya itu mau menceritakan satu pengalaman di satu tempat. Sebetulnya ini lebih tepat di Pulau Sumatera ya. Di Pulau Sumatera yang memang sebetulnya kegiatan ini memang sudah berlangsung lama. Dan di era modern ini sekarang kita sebutnya dengan istilah sedekah bumi. Gitu, sedekah bumi. Walaupun memang sebelumnya dirubah dari yang memang itu awalnya mengorbankan bayi, kemudian ini mengorbankannya binatang, makanan, buah-buahan, gitu kan. Karena memang ada anggapan bahwa di danau itu memang selalu ada memakan korban, gitu. Suatu waktu saya ingat betul itu saya datanglah ke sana ya. Lebih tepatnya mungkin pulang kampung kali ya. Saya datang ke sana, ngobrol cerita-cerita soal
ada orang yang berguru, kemudian di atas bukit memang, karena kan memang nih yang menarik nih dia bukit-bukit, kemudian kalau kita turun ke bawah tuh danaunya langsung kelihatan. Memang terkenal lah danau itu. Kemudian pada saat cerita saya dengerin itu ya, di sini nih ada ininya nih, ada harimaunya, di sini nih suka ada korban nih di danau ini nih, setahun sekali pasti ada, katanya gitu. Pada saat ngobrol secara otomatis aja Bang Ale, secara otomatis aja saya ngelihat gambar. Memang rupanya tempat itu yang pertama itu selalu dipakai orang dari zaman dulu itu untuk ngisi. Jadi kalau mereka merantau keluar, mereka berburu di situ, diisi badannya di situ. Mau itu kekebalan, mau itu nanti jaga-jaga, kemudian ada yang tergantung permintaannya lah karena mereka merantau. Yang paling menarik itu kekayaan dan keselamatan. Kekayaan untuk orang yang memang pengen kaya, keselamatan untuk, karena itu kan daerahnya daerah danau ya, daerah danau, jadi memang keselamatan untuk yang memang kadang-kadang kan namanya wisatawan kan banyak datang ke sana. Lalu kemudian pada saat ngobrol saya ngomong, ini kalau saya boleh tahu, saya kebetulan ngobrol dengan kakak lah jatuhnya lah, kakak sepupu lah. Kak, saya mau nanya, ini kira-kira kalau di danau ini, kalau saya lihat yang ditumbalin itu bukan cuman sekedar makanan minuman ya, tapi ini kelihatannya nyawa manusia ya. Iya dek, ini kelihatannya kok masih anak-anak udah berani di ini nih ya ditumbalin ya, saya bilang gitu. Pasti ditumbalinnya malam, saya bilang, dan ini cari korbannya pasti diam-diam. Pernah sering bukan bisa dibilang pernah kejadian kan, bahkan bisa dibilang nggak sekali 2 kali nih, ini pasti ada bayi hilang, saya bilang gitu. Atau ada bayi misalnya tiba-tiba ngambang, saya bilang gitu. Iya, katanya gitu. Lalu kemudian pada saat saya ngobrol itu, saya biasa tuh sama Bang Ale. Pada saat ada kejadian begitu, sebetulnya saya tidak langsung mempercayai, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau ada fenomena itu yang kelihatan, biasanya orang-orang seperti kami lah, mungkin atau yang sefrekuensi lah ya, mudah-mudahan. Itu kadang-kadang kalau ngobrol itu kan karena memang dilihatin, saya diam dulu begini Bang Ale, diam dulu sambil saya liatin, sambil zikir aja, Allah, saya minta petunjuk ya Allah. Ini maksudnya apa? Kok saya pikir ini daerah basisnya agamanya kan lumayan kuat ya. Artinya saya pikir masa iya? Karena kan daerahnya memang daerah yang saya pikir agamanya bagus lah, di sanalah adat istiadatnya. Lalu kemudian saya diam sebentar minta ke Allah. Sampai tuh saya Bang Ale, memang betul, memang situ dipakai. Memang dipakai memang untuk bermacam-macam keperluan. Nah ketemulah saya tidak lama kemudian ketemulah dalam ininya saya ketemu satu orang yang memang tiba-tiba dia itu ada di pinggir danau itu. Di pinggir danau dia lagi begini. Dia diem aja gitu. Ini orang ngapain, kata saya itu, di pinggir danau, tapi malam-malam. Malam-malam kata saya tuh, dia ngapain, saya perhatiin aja tuh. Karena memang posisi dia lagi duduk bersila, dia begini. Tapi saya tahu itu dia lagi lagi berguru ilmu lah ya. Cuma saya perhatiin, saya liatin. Dari dalam danau itu keluar, ada yang keluar, datang keluar, biasalah dia nyaru jadi perempuan, yang khas itu jadi perempuan. Dia perempuan datang, ditanya, bahasa gampangnya begini, bangun, buka mata kamu mau apa, kata dia gitu. Saya minta kesaktian, dia bilang. Oh, minta kesaktiannya, kesaktian apa? Bisa ngobatin orang. Karena rupanya yang menarik, ada satu daerah, kita mungkin sebutnya satu dusun, itu isinya banyak kan tuh dukun semua. Dukun semua tuh Bang Ale. Okay. Dukun semua. Cuma saya nggak berani nyebutin daerahnya ya. Dukun semua di situ. Ngobatin orang juga di situ, nyari kesaktian di situ. Tapi satu kampung ini, anggaplah ini kampung, ini danaunya di sini. Mereka tinggal datang ke sini aja. Nanti sesuai waktunya ditentukan oleh guru mereka di situ. Nah kembali lagi, selesai saya lihat itu saya tinggal. Saya nggak mau tahu itu urusannya mau bagaimana. Nggak lama pas paginya itu, pagi, siang, sore, kemudian balik lagi lusa, saya ketemu sama satu orang yang dulu dia itu ternyata bapaknya sempat pakai untuk ngorbanin bayi. Nah, jadi awalnya ngorbanin bayi itu dia ambil bukan anaknya dia, gitu. Dia ngambil itu bayi yang lain, dia cari dulu keluar, kemudian dia bawa ke situ. Kalau kan kita tahu pesugihan itu atau kan tumbalnya sedara, biasa gitu kan, sedara atau misalnya menumbalkan tidak jauh lah dari lingkungan itulah. Tapi ini enggak, ini dari luar dibawa.
Dia cerita ngobrol-ngobrol, "Bang, saya punya bapak nih. Memang dulu dia kerjaannya itu memang dia cari itu bayi, tapi bayi itu dia posisinya dia taruh dulu nanti. Tapi sebentar kata saya. Ini kamu cerita ini bapak kamu masih ada? Ada, kata dia. Sekarang sakit-sakitan. Jadi setiap perbuatan fama ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah." Menurutnya saya nggak salah. Sekecil apapun perbuatan pasti ada balasannya. Dan itu pembayarannya nggak lagi nunggu di akhirat. Dunia pasti langsung Allah tampilkan balasannya. Makanya hati-hati yang suka berguru nggak bener, pesugihan. Ini saya kasih tahu aja. Sekarang bapaknya di mana? Ada di rumah, kata dia. Mau ke sana, katanya gitu. Wah, saya kurang datang ke sana nggak ya? Karena saya ada kendala bahasa sebetulnya, walaupun saya bisa bahasa di situ, tapi saya ada kendala bahasa gitu. Karena orang dulu itu kan bahasanya kampungnya kampung betul gitu kan. Saya kan masih campur-campur kota. Saya ngobrol-ngobrol sebentar aja, saya bilang udah besok aja saya mampir ke sana. Besok saya mampir, akhirnya saya tiba di rumah. Bapaknya tuh duduk. Saya ingat dipan, dia itu dipan ya. Dipan dikasih kasurnya juga kasur lama. Cuma posisi tangan dia begini nih. Jadi udah jalannya tuh udah gimana gitu, jalan begini-gini gitu ya. Tapi memang kelihatan banget. Kadang saya suka ngomong ya, segala sesuatu amal kebaikan itu sebetulnya kita itu menyimpan cahaya ke dalam badan. Tapi orang yang berbuat maksiat itu sebetulnya dia menampilkan diri dia dalam bentuk, jangankan jin, manusia aja malas sudah ngeliat dia karena gelap, serem, bau, apalagi tidak bersahabat. Kan kalau Rasul kan ngajarin banyak senyum, ibadah gitu kan. Hal-hal yang penting seperti ini aja tidak ada di mereka pelaku-pelaku pesugihan. Nggak ada, kelihatannya serem aja, kucel aja. Jangankan buat menyapa, buat ngedeketin aja udah malas. Tapi karena posisi saya mampir silaturahim, Pak, kenalin nih teman saya datang dari Jakarta. Oh iyalah, katanya gitu. Sambil ketus jawabnya. Oh iyalah, katanya gitu. Nah udah itu, ada apa dia main? Main aja, mau sambil silaturahim ke sini. Dia ngeliatin saya tuh betul-betul ngeliatnya tuh melotot, memang nggak suka gitu. Cuman seperti biasa aja lah, saya memang ini. Sambil dia jalan, dia duduk. Sambil dia duduk tangga, dia ngerokok. Abis itu dia balik lagi. Abis itu tiduran lagi. Itu aja kerjaannya. Kadang juga dia bangun itu kayak yang berat gitu. Berat. Bisa dibilang dia itu, tapi yang menarik, saya ngelihat dia itu lemes, tapi saya tanya dia nggak sakit. Ini bapak kamu sakit? Enggak, kata dia. Tapi kok tangannya? Oh iya, itu mah bekas jatuh, kata dia gitu. Dan juga dia ada penyakit yang bikin dia kayak seperti orang stroke, tapi dia bilang dia nggak sakit. Nah, saya nggak paham tuh maksudnya apa dia ngomongin, kok agak bertentangan. Lalu kemudian saya ngobrol, tuh di atas dindingnya itu ada semacam senjata, ada pakaian yang memang di situ. Satu yang saya lihat di situ ada semacam kain putih tapi udah warna kuning. Jadi dia tempel. Kayaknya saya yakin betul ini orang kelihatannya menjadi tempat orang bertanya ke dia. Konsultasi kali ya, spiritual atau konsultasi ya, orang punya hajat apa gitu. Tapi karena berhubung dia sakit, jadi nggak ada yang datang lagi, paling sesekali aja lah, 1-2 orang. Udah itu saya tanya-tanya, ngobrol. Salah satu pertanyaan saya itu itu kain putih buat apa? Saya bilang gitu. Oh, itu mah buat bahasa kita buat acara. Kan kalau setiap namanya tumbal itu kan ada persembahan. Tahu persembahan? Kayak bunga, buah-buahan gitu kan. Persembahan apa? Memang apa yang dikerjain sama bapak kamu? Kata saya tuh. Bapak kamu kayak suka ngobatin orang ya? Saya bilang gitu. Iya bang, katanya gitu. Ini biasanya dia pakai waktu dia masih awal-awal cari ilmu kekebalan, kata dia gitu. Kalau ilmu kekebalan dia semedi, saya bilang gitu, kan suka bersemedi ya. Oh enggak, dia itu bukan cuma bersemedi, tapi kadang-kadang ada orang yang memang minta kekayaan, nanti sama dia dibantu, gitu diantar jalannya gitu. Ya intinya kain putih itu buat apa? Buat orang, kata dia.
Orang. Lah, itu kan kain ininya pendek, saya bilang. Kalau buat orang gimana bisa masuk? Buat bayi, kata dia gitu. Oh, astagfirullahaladzim, buat bayi, kata saya. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana? Saya nggak ngerti. Jadi bayi, nanti bayinya itu dimasukin ke dalam. Jadi kayak di bedong. Dikafanin, bukan di bedong ya, dikafanin. Nanti dibuka mukanya, ntar dibawa malam-malam. Lah emang warga di sini nggak ada yang tahu, saya bilang. Tahu, kata dia. Terus kenapa nggak berusaha untuk mencegah atau apa? Takut, katanya. Tapi praktek ini masih dijalanin. Udah enggak. Semenjak kapan? Semenjak bapak sakit, katanya gitu. Terus dibawanya kemana? Tuh dibawanya ke situ. Pokoknya ada ada daerah namanya huruf M depannya itu. Itu memang rupanya yang berbuat itu bukan cuma sekedar bapaknya itu. Ada beberapa orang-orang yang kita anggap orang yang dukun-dukun itu memang dia biasa mengerjakan itu gitu. Tapi itu dijamin tokcer, katanya gitu. Pasti dapat, katanya gitu. Nah, itu biasanya dia waktunya itu hampir tidak berbeda dengan orang-orang di Jawa gitu ya. Itu memang dia tetap malamnya malam Jumat. Ntar pukulnya pukul 1. Terus saya mau nanya, itu bayi gimana? 2 pilihannya, kata dia. Dimatiin, ya artinya dibunuh itu anaknya, atau ditenggelamin di tengah danau, katanya gitu. Ditenggelamin, benar-benar tenggelamin. Jadi bukan dilarung, dibiarin aja kayak kisah Nabi Musa begitu ya. Enggak, ditenggelamin. Betul-betul tenggelamin. Nah, terus ada itu ya ditunggu aja nanti. Ditunggu, nanti dia puasa, nanti dia jangan nggak boleh kemana-mana. Kalau nggak salah 10 hari nggak salah ya. Jadi dia jangan kemana-mana, nggak boleh makan, nanti makanan dibawa sama dia. Pada saat dia sama bapaknya itu ada yang memang mencoba mencari pesugihan itu dibawain makanan. Tapi nggak boleh minta makan, nggak boleh mandi. Nah, ini menariknya nih. Orang-orang pesugihan tuh namanya dekat dengan jin kafir, pasti jalannya tuh jalan yang memang kelihatannya juga saya lihat selama ini menjalani juga nggak sehat. Paham nggak sehat ya? Yeah. Jadi jarang mandi, begadang, sholat juga memang nggak boleh. Buat apa? Buat mereka kan? Nah, itu akhirnya namanya jasad ini kotor, dan yang dilakukan syariatnya itu syariat kotor, ya jin seneng begitu. Dan itu jangan salah, memang tingkat mengorbankan nyawa, anak sendiri, orang tua sendiri, kakak sendiri, istri sendiri, itu tingkatan tertinggi untuk mendapatkan pesugihan yang instan, cepat, langsung. Bahkan termasuk yang saya tambahkan itu berhubungan badan. Nah, kembali lagi nih ke soal yang anak ini nih. Terus gimana, coba ceritain. Diam, entar kedengaran bapak, katanya gitu. Ya udah, kita ngobrol keluar. Padahal kalau menurut saya bapak juga tahu sih. Karena nggak mungkin lah dia nggak dikasih tahu sama jinnya kan. Nah, udah selesai itu kita keluar sebentar ngobrol. Nah, terus gimana? Udah langsung aja. Terus gimana? Kata saya gitu kan. Nanti anak itu biasanya kalau memang yang dia kuat itu dimatiin. Dibekap dulu hidungnya. Dibekap dulu mulutnya. Pokoknya hidung sama mulut lah dibekap gitu ya. Nanti nggak bisa nafas, dia meninggal. Nanti sama dia dimutilasi. Dimutilasi. Kan mungkin ya saya pikir mereka masih nggak tega lah ya. Jadi lebih baik dimatiin dulu, ditahan nafasnya, dibekap mulutnya, terus dipotong, terus kemudian dikasih persembahan. Nanti ada yang datang katanya kalau saya nggak salah, tahu pakaian jerami yang dibikin kayak celana dalam tapi buat tutupin kemaluan aja. Nanti ada yang datang, di sini kukunya runcing, terus matanya itu kayak matanya merah tapi ada hitamnya, kayak mata kurang lebih mata layak lah ya. Jadi dia agak ini tapi kuku ini, nanti dia begini-begini jalannya tuh. Nah, itu diambil tuh bayi. Gitu. Okay. Paham ya? Makanya suka dengar kan istilah kadang-kadang kalau bayi baru lahiran ada apa namanya? Di pusat ini ari-ari. Kadang-kadang kan suka ada tuh mitosnya tuh ari-ari itu saudara kembar kita. Ari-ari itu yang menentukan kita akan seperti apa. Bukan, ari-ari itu saluran udara dari makanan dari ibu kepada anaknya, dan itu kotor. Itu jadi makanannya jin. Nah, ini saya mau coba luruskan. Jadi jangan terpengaruh yang mistik-mistik, tetap akal tuh dipakai. Insya Allah Islam mengajarkannya nggak jauh dari akal, walaupun perkara gaib tidak selamanya bisa diterima dengan akal. Kembali lagi ya, dibekap, ditutup mulutnya sama hidungnya, kemudian sudah selesai, disajikan dipotong-potong, disajikan ke jinnya. Nanti suruh tunggu
suruh tunggu. Nanti duitnya itu datangnya itu yang pertama, nanti dia tiba-tiba memang kalau dia minta duit dikasih duit. Kalau dia minta emas batangan atau permata dikasih itu langsung itu kontan. Makanya bangsa jin itu memang bisa mereka menghadirkan itu. Itu salah satunya apa? Itu jin itu diambilnya tuh jin dari danau itu. Dari danau itu. Jadi namanya jin, mereka tuh kan punya penciuman jauh daripada manusia, Bang Ale. Jauh, Bang Ale. Mereka tuh punya kelebihan yang kita tidak milikin. Gitu. Mereka tuh memang luar biasa lah ya kemampuannya itu. Tapi makanya setiap orang tuh harus zikir kolbu. Jadi zikir jangan cuma di lisan tapi di kolbu juga. Kenapa? Bentengnya harus ada. Karena mereka punya kemampuan yang kita jangan coba-coba buat ngelawan jin. Jangan coba-coba. Nggak kuat kita. Karena kita manusia biasa. Kecuali dekat ke Allahnya itu bagus. Mereka juga nggak bisa apa-apa. Segampang itu aja ilmunya itu. Kembali lagi ya. Nanti pada saat sudah dapat emas permata, sudah dapat duit gitu kan. Itu yang menarik, mereka tidak diminta untuk persembahan lagi lanjut gitu Mas Bang. Harus korbanin lagi baik, enggak, cukup sekali aja. Sekali aja. Nah, karena ini saya berbicara soal soal pribadi yang pesugihan. Ini ternyata di kampung ini, jadi sekitaran pinggir danau ini, memang ada semacam kegiatan juga yang sama juga Bang Ale, yang ternyata itu dipakai beberapa waktu yang sudah lama, yaitu sama nenggelamin bayi di situ. Tujuannya yang pertama, namanya masyarakat kita yang karakternya tinggal di danau, pasti kan mereka ikan ya, tidak jauh dari itu kan, beternak ikan lah dan segala macam. Yang pertama minta kelancaran supaya mereka usahanya berhasil, mereka usahanya lancar, panen ikannya berhasil, itu satu. Yang kedua jangan makan korban karena tempatnya daerah kadang-kadang selalu aja ada korban katanya. Padahal sebetulnya korbannya kalau dipikir-pikir dengan akal sekarang gampang. Kalau ada kebanyakan wisatawan kan datang dari luar. Mereka nggak bisa berenang, mereka nggak tahu arah, mereka cuma senang foto-foto, kadang tergelincir. Sebetulnya begitu aja sebetulnya. Makanya disiapin peralatannya kan ada tuh dinas pariwisata bikin kan. Nah karena walaupun zaman sudah semaju sekarang, kegiatan itu ternyata yang tadinya pakai bayi dirubah. Digantinya apa? Sapi, kerbau yang kadang lucu. Kita ini berpendidikan tinggi tapi bahasa kita kan kearifan lokal katanya gitu kan, supaya jangan kenapa-napa lah, udah kita ikut aja lah katanya begitu kan. Padahal sebetulnya nggak begitu. Justru kita orang-orang berpendidikan ini mengajarkan kepada masyarakat lokal, bukan begitu caranya. Islam mah Islam. Tuh itu yang uniknya gitu. Kadang saya juga suka ditantangin debat juga. Oh ini kan begini. Tapi buat pemahaman saya itu haram. Itu syirik. Karena apa? Meyakini ada kekuatan yang bisa mendatangkan segala termasuk nyawa, harta, segala macam di luar daripada Allah. Paham ya? Nah, ini menarik nih. Selepas saya ngobrol, terus sekarang yang dirasain bapak kamu gimana? Kayaknya Bang, bapak saya ini karena harusnya udah meninggal kayaknya deh. Saya nggak tahu ini bapak saya apa bukan ya, kata dia begitu. Kok kamu bisa ngomong begitu? Ya karena kalau malam itu kadang-kadang dia ternyata begini, beberapa kali dia itu nggak nafas sampai 2 hari, nggak bangun sampai 3 hari. Kalau dipegang itu hari ini nggak ada nafas, tahu ada nafas. Nggak coba dicek ke dokter, jangan mereka-reka, dipakai dulu akal. Saya bilang gitu. Udah kata dia, saya panggil bidan kata dia gitu. Saya suruh ke dokter, dia nggak mau. Terus pas dicek gimana tensinya, denyut nadinya gimana kata saya itu. Nah itu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Nah jadi mungkin saya yakin si anaknya ini berpendapat jangan-jangan bokap gue ini harus sudah meninggal nih, tapi jangan-jangan jin yang di badannya, begitu keyakinan dia. Ya udah gini aja, kamu tetap namanya bakti anak ke orang tua, nggak boleh ditinggal apapun keadaan. Yang kedua doain terus orang tua, saya bilang, karena nggak boleh ditinggal-tinggal. Sudah mah keadaan sesat kemudian kita tinggal, itu kan tambah repot urusan. Tugas anak tetap mendoakan supaya kembali ke jalan yang benar. Selepas ngobrol ya udah saya pulang, saya bilang. Hari juga udah sore nih, kata saya juga belum mandi nih. Saya bilang kan, saya ini pulang ke rumah. Nah, mulai nih saya ngerjain nih, pengen tahu gitu kan, pengen tahu. Saya ingat betul jam 10 malam sudah pada tidur, saya sholat
sholat isya, kemudian saya sholat tobat, kemudian biasa sambil zikir lah. Pas sambil zikir, zikir Allah, Allah, Allah. Tahu-tahu saya ke bawah tuh Bang. Tentu ya, ini buat teman-teman yang barangkali memberikan komen saya halu, kalau pakai akal nggak masuk. Tapi hanya yang seframe dengan saya aja mungkin yang paham. Iya. Intinya badan saya keluar lah, badan saya keluar. Tapi saya berdiri ini di danau sini nih. Ini kan ada danau ya. Saya berdiri di tengah nih. Saya berdiri, memang betul-betul berdiri. Kemudian saya tepok, keluar. Saya bilang gitu. Siapapun penguasa di sini keluar. Saya bilang gitu. Dia keluar. Ini menarik ya. Kalau kita kan suka dengar ada namanya Nyi Roro Kidul ya. Tampilannya pakainya warna hijau. Atau Dewi Lanjar pakainya dominan warna putih di pantai utara. Tapi yang menyamakan keduanya adalah penampilannya secara fisik adalah ular. Kan gitu ya. Yeah. Nah, kalau di situ sama ular juga. Tapi yang paling saya ingat, dia ini posisinya tetap jenis kelaminnya perempuan, pakai mahkotanya nggak semewah dan nggak nggak semewah dan nggak apa ya istilahnya ya. Seperti ratu-ratu itu, ratu pantai selatan, Dewi Lanjar itu nggak semewah itulah ya gitu. Kalau ini saya anggap seperti agak biasa aja. Terus badannya itu ke bawah itu dari pinggang itu dia total warna coklat. Total warna coklat. Jadi bulat-bulat kayak polkadot tapi warna coklat gitu. Terus dia itu seingat saya dia pakai kendaraan, tapi kendaraannya pun tidak semewah jin yang dua yang saya sebutkan tadi, tidak semewah itu. Nah, dia didatangin penjaganya dua, laki-laki tapi dia nggak pakai baju, dia cuman bertelanjang dada, pegang, saya bilang bukan tombak itu ya, mungkin ada ujungnya tapi dia kalau tombak itu kan dia runcing ya, dia ada semacam ukiran lah, agak beda lah dengan yang di Jawa. Kayak Trisula gitu ya. Nah iya, tapi dia cuma dua begini, agak begini ya. Kalau ini kan kalau Trisula kan tiga ya, dia dua. Nah udah itu keluar kamu, kata saya gitu. Saya mau ngomong, saya bilang begitu. Segitu aja saya ngomong. Jangan dicerna pakai akal, ini nggak masuk nih kalau saya ngomong ini ya. Nah, sudah itu pas keluar, selalu kan saya bilang pada pertemuan yang pernah kita ketemu ya. Mereka ketemu saya itu pasti begini, Mas. Bang Ale, pasti begini nih. Gitu. Iya Tuhan, kata dia. Turun, saya bilang. Kamu jangan di atas aja kamu, kata saya gitu. Turun dari kendaraan kamu, saya bilang. Karena ini bisa dibilang kereta, tapi keretanya temponya tempo lama. Bukan kereta kencana yang mewah gitu, enggak, ini keretanya kereta tempo lama. Dan saya berpikir ini kayaknya jin lama gitu maksud saya itu. Jadi sama sekali tidak tersentuh dengan peradaban atau apa gitulah ya, yang modern gitu. Mungkin kalau kita jin yang di Saranjana itu kan mereka bangsa jin yang memang sudah modern banget gitu. Kalau ini enggak, masih inilah gitu. Akhirnya saya sampaikan, kamu diam, turun kamu, kata saya. Kamu yang selama ini bikin kegiatan yang kamu kasih ilmu ke orang, dukun segala macam pada tapak di situ, betul apa enggak? Dia diem aja, betul Tuhan, kata dia gitu, betul. Tapi bukan kami, kata dia gitu. Mereka sendiri yang mengundang kami, kata dia gitu. Nggak mungkin. Masa ada bangsa manusia, bangsa saya, kalau nggak kamu kasih ilham, mana dia mereka mau ngerjain? Ngerti aja enggak, saya bilang. Mereka diam. Udah, kalian memang bangsa kalian tuh emang suka bohong, saya bilang gitu. Ngomong apa adanya, saya bilang. Udah selesai itu, tiba-tiba, Tuhan, kalau diperkenankan silakan datang ke tempat saya, kata dia gitu. Di mana tempat kamu? Di bawah Tuhan, kata dia gitu. Dia nunjukin di bawah Tuhan. Yaudah kamu naik, kata saya gitu. Akhirnya dia naik semacam kereta, tapi bukan kereta kencana. Kalau kereta kencana itu saya bilang mewah, rodanya mungkin bisa lebih dari 4 ya. Ini saya lihat hanya mungkin 2 malah, seperti kereta pedati gerobak biasa aja ya saya lihat tuh. Tapi memang saya tahu itu menunjukkan dia itu ketuanya gitu. Dia turun ke bawah, masuk tuh ke dalam danau itu. Saya masuk, pas saya masuk, tahu-tahu ini ada gua di dalam danau itu, ada gua. Nah ini ada gua nih, ada gua. Saya masuk ke dalam. Penjaganya yang di luar laki-laki itu nunggu. Kamu tunggu di sini, saya bilang gitu. Saya mau ke dalam. Masuklah ke dalam. Pas masuk ke dalam, bener-bener kayak gua. Saya sampai nanya, ini kamu udah berapa lama kamu di sini? Oh, saya udah beribu-ribu tahun. Oh, berarti bener nih kata saya nih. Semua pesugihan tumbal-tumbal, kemudian rakyat-rakyat kamu yang jin-jin itu yang menyesatkan ya, saya bilang gitu. Ngaku, Tuhan, di sini kehadiran kami bukan kami aja. Itu Tuhan tahu. Dia tunjuk ke atas.
satu tempat, itu berbeda pandangan dengan kami, kata dia gitu. Yang paling jahat itu dia, Tuan. Dia nunjuk itu ke saya. Oke, kata saya. Jadi kamu apa tugasnya, kata saya gitu. Saya hanya sekedar penguasa. Namanya penguasa, dia bilang, saya bagaimana rakyat saya membebaskan aja rakyat saya. Kamu nggak punya prinsip, betul, saya bilang. Kok ini menyesatkan bangsa manusia? Kan ada undang-undangnya di bangsa kalian, nggak boleh menyesatkan manusia. Tapi dia ngomong, kami kalau tidak diundang, kami juga tidak datang. Itu bahasanya tuh. Yang menarik Mas Ale, pada saat saya sudah datang, saya ngobrol, sudah gini aja, saya nggak mau berpanjang lebar, ayo masuk Islam, saya bilang gitu. Karena saya ini selalu berkali-kali bilang kepada dalam podcast gitu ya, karena sudah 3 kali saya podcast, kita ini punya kewajiban untuk berdakwah. Jangankan ke bangsa manusia, ke bangsa jin pun yang punya kelebihan seperti saya pun pasti mengarahkannya ke sana. Kemudian kenapa Mas Andi kok suka ngomong kalau kamu nggak Islam, kamu saya bantai, saya bilang gitu. Karena saya tahu jin itu tidak bisa dipercaya. Apalagi jin-jin, mohon maaf, jin-jin santet, jin-jin telu. Mereka itu tidak harus melaksanakan tugas itu. Kalau enggak dia yang mati. Jadi bahasanya lebih baik mati di medan perang dibanding gagal tugas, pulang kembali gitu maksudnya ke barak. Nah itu begitu bangsa jin tuh. Makanya kenapa pilihannya selalu saya matiin. Tapi yang menarik Mas Ale, saya tuh manggil istri. Tuh kalau Mas Ale mau tahu. Mungkin waktu ke depan lagi saya hadirkan istri saya. Saya pegang sini Kak, kata saya gitu. Saya ini habis datang dari danau, saya bilang. Coba, kamu kan saya lihat kamu juga bisa, kamu punya sensitivitas juga. Tapi dia memang suka, nggak mau dia yang kayak begitu. Tapi kebetulan malam itu mau saya ajak. Kamu pegang tangan abang, kata saya. Yuk kita ke danau, saya bilang gitu. Pegang tangan saya, tapi jangan lupa zikir, saya bilang gitu. Dipegang tangan saya. Dipegang. Coba, ayo. Kamu masuk ke dalam itu. Ke dalam, ke dalam gua yang ada di bawah danau tuh katanya. Yang mana ya guanya, kata dia. Tuh guanya tuh, lihat. Tuh ada laki-laki 2 di situ. Oh iya tuh ada tuh situ bang, katanya gitu. Dibawa lah itu kan. Dibawa ke dalam. Ya Allah bang, ini kok ular semua, kata dia gitu. Terus saya ketawa tuh, karena kan memang ratunya tuh ular kan. Ini kok ular semua, kata dia gitu. Ini lagi pada baris nih, kata dia. Saya takut bang. Jigir kolbu jangan lepas, kata saya gitu. Jigir kolbu jangan lepas. Udah masuk ke situ. Gimana posisinya? Jadi posisinya tuh ular, dia begini-gini bang. Gini-gini dia berdiri. Ya, dia gini-gini tuh. Tahu kan? Kebayang ya kayak gini ya. Kebayang tuh. Terus apalagi ngelihatin saya bang, kayaknya ngeliatinnya kesel banget bang, kata dia gitu. Udah bang, udah. Ya udah kalau kamu mau keluar. Bang, tapi dia kok ngelibet saya ini, kata dia. Zikirin, kata saya. Jadi mengerubungin kaki istri saya. Zikir yang kuat. Pegang tangan abang, kata saya tuh. Kamu jangan panik, zikirnya kencengin terus. Kencengin zikirnya terus, kata saya tuh. Iya nih kakinya pada di kaki mau ke badan-badan nih. Baca bismillah, panggil Allahnya, kata saya tuh. Panggil Allahnya. Dibaca sama dia, Allah. Tiup, kata saya, tiup ke kaki. Ditiup sama dia. Oh, itu langsung pada rontok. Udah ayo balik, langsung balik, kata saya gitu. Langsung balik lah intinya dia. Ya Allah bang, kata dia, ini beneran ya, kata dia. Ya beneran lah, masa saya mau ngada-ngada? Ngapain saya ngada-ngada? Udah jam segini saya mau ngada-ngada, ngapain apalagi bercanda, saya bilang. Jadi selama ini yang nguasain di situ itu. Iya, saya bilang gitu. Terus gimana? Ya ini sebentar, nanti abang datang ke sana, mau coba diislamin semua. Nah akhirnya singkat kata saya balik lagi datang ke sana. Memang pasukannya banyak bang Ale, banyak itu ya seperti pasukan aja. Jadi dia begini-begini gitu, pasukan aja, namanya juga ular. Akhirnya saya cukup mengislamkan ratunya. Kemudian saya ngomong, kamu sekarang punya kewajiban buat menghancurkan semua yang ada di situ, saya bilang gitu. Itu yang suka pada semedi, yang suka pada minta-minta, habisin, kata saya gitu. Rupanya yang menarik bang, pada saat itu Tuan, sebelum Tuan pergi saya minta tolong, kata dia gitu. Itu yang di atas itu jinnya jahat, itu yang paling suka menyesatkan, kata dia gitu. Terus tolongin bang. Kamu takut? Kami takut bang. Kami takut Tuan, saya pakai bang jadi. Kami takut Tuan, kata dia. Ya sudah, saya samperin ke sana. Ternyata memang penampilannya, tahu mak lampir? Iya. Nah, itu penampilannya kurang lebih seperti itu, tapi bedanya dia pakai pakaian yang warnanya itu merah hitam, tapi dia pakainya kayak ada apa di sini tuh, kayak ada segitiga di sini, kayak ada segitiga, dan kelihatannya dia memang nunggu saya, sudah tahu kayaknya tuh. Saya baru sampai di sana, betul-betul langsung dia tuh langsung benar-benar ngejar gitu, langsung mau diginiin saya tuh.
Saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Allah, saya tiup itu langsung. Nah, seketika itu juga kebakaran di situ. Yang uniknya, malam ini saya kerjain dia kebakaran, besok paginya kedengeran kabar. Ada kebakaran di satu tempat. Kata saya bisa pas begitu. Itulah tempat yang saya kerjain itu. Gitu, paham ya? Itulah tempat yang saya kerjain, benar-benar kebakaran. Dan warga juga mungkin pada bingung kali, ini kebakaran apa kok tiba-tiba ini ada kebakaran katanya gitu. Nah, singkat kata selesai dari situ, malamnya, karena itu kan malam saya ngezikir, pagi ngedengar kabar, malamnya juga saya lanjutin sampai tuntas. Assalamualaikum kata saya tuh, keluar. Kok saya manggil kamu, saya manggil kamu ya? Saya bilang, saya bingung, saya asal manggil-manggil juga, saya pikir saya juga menghormati kamu, karena saya kan gak paham, saya juga punya tata krama, saya bilang gitu. Gak apa-apa Tuhan, kapanpun kami dipanggil, kami siap. Ya sudah, kamu dakwah ke sana, kamu jangan sampai, saya mau dengar lagi tuh yang suka-suka, suka ngilmu-ngilmu, suka pesugihan-pesugihan, saya bilang gitu. Tuhan, kalau soal itu sudah saya kerjakan, katanya begitu. Maksudnya pada saat Tuhan mengerjakan itu, jadi dia intinya mencoba untuk berdakwah ke mereka sampai ditakut-takutin, pakai suara nangis kata dia. Tapi tetap aja manusia itu maunya begitu. Paham maksudnya ya? Nah ini makanya saya suka bilang, kalau kita berdakwah, nggak bisa cuma jinnya aja kita kerjain, tapi mereka juga harus kita dakwain manusianya itu. Karena sumbernya ya di manusianya itu. Paham ya? Dan terakhir memang saya dengar itu sudah meninggal. Bapaknya itu sudah meninggal. Tapi meninggalnya susah. Karena seingat saya itu dia meninggal baunya agak busuk. Baunya agak busuk. Jadi kan kalau orang meninggal kan walaupun dikasih kapur barus, dikasih air mawar, ini enggak. Tetap aja bau. Terus kan biasanya kan nggak mungkin dong langsung busuk kalau namanya orang meninggal. Inilah memang langsung baunya udah langsung itu. Jadi nggak banyak omong, warga juga kelihatannya juga sangat-sangat tidak welcome kelihatannya sih ke bapak ini. Cuma karena takut aja, akhirnya dimakaminya secepat itu aja. Diadain pengajian pun enggak. Kalau kita kan suka ada yasinan, tahlilan gitu kan, ini nggak ada. Begitu. Nah ini kisah yang saya, karena saya berpikir nggak mungkin, karena daerahnya Islami betul. Tapi ternyata masih begitu. Dan itu yang saya sayangkan apa? Kegiatan itu memang tidak semarak dulu ya. Artinya yang berilmu itu memang dulu banyak. Sekarang memang mungkin hanya 1-2 orang. Tidak terlalu banyak. Tapi dilestarikan pengorbanan sapinya, kerbaunya tiap tahun masih ada. Nah ini tugasnya manusia lah. Bangsa manusia yang harus mengingatkan. Mungkin ulama-ulama di sana dan segala macam lah. Gitu, walaupun sebutnya kearifan lokal lah ya. Gitu kan. Tapi kalau dulunya bayi itu bayi. Karena bayinya itu nanti ditaruh, dikasih makanan, dikasih bunga, ditenggelamin. Dan itu bayi dari pelaku atau bayi orang lain? Bayi orang lain. Jadi karena saya kan kalau kita kan harusnya saudara ya. Ini enggak, dia memang cari bayi. Saya nggak tahu dapatnya dari mana, itu dia cari bayi. Gitu. Nah kadang kita kan mikirnya tega banget ya. Tapi mungkin itu bayi-bayi, kayaknya sih kalau saya nggak salah tangkep dan saya lihat dari coba saya terawang itu, kayaknya bayi-bayi di luar pernikahan kelihatannya tuh, yang banyak dicari ya. Mungkin kelihatannya banyak kan begitu. Tapi emang bener hilang ya? Hilang apanya? Maksudnya serpihan bayinya hilang, nggak berbekas. Itu biasanya nggak berbekas dalam artian dagingnya ya. Kalau tulangnya masih suka ditemukan juga tulangnya itu. Tapi kalau dagingnya habis, gitu. Entah dimakan ikan sisanya atau apa. Karena bangsa jin tidak makan fisik dia tidak makan fisik, tidak. Tapi dia makan ya saripatinya, daging kita lah, jasad kita lah, gitu. Begitu. Oke. Dan itu bayi-bayi itu nasibnya berarti udah di situ aja gitu. Untuk ya, itu ada yang bilang katanya bayinya itu menjadi penghuni di danau. Enggak. Manusia meninggal itu cuma 2 tempatnya. Dapat nikmat kubur atau disiksa di alam kubur. Memang ada satu kasus, ada satu yang agak berbeda
bukan diberikan di tempat kubur atau di sisa kubur, mereka tidak terima di langit maupun di bumi. Jadi posisinya kayak orang atung aja, Ya. kayak orang mengapung aja dia berjalan. Karena apa? Biasanya perkara hutang. Karena hutangnya belum selesai. Nah, jadi yang berhutang nih hati-hati juga gitu. Yang penting kalau dapat rezeki bayar. Yang penting kan kita punya niat buat berhutang nih. Nah, betul. jangan sampai kita kategori masuk di sana. Gitu, kurang lebih. Oh, berarti orang kalau yang bisa berhutang nggak punya niat buat bayar gitu? Oh, itu mah udah pasti tuh. Nggak punya niat bayar, itu mah jatuhnya bukan lagi dia di alam mengapung, bukan langsung di sisa kubur, sudah dikasih sisa kubur. Karena kan dia sudah punya niat itikat tidak baik untuk tidak bayar. Kecuali dia punya kemampuan punya niat bayar, tapi tidak bisa dibayar, gitu loh. Karena semua tuh jadi gini, yang Allah lihat itu hati dan perbuatan, paham ya? Kalau di hatinya itu memang sudah nggak mau bayar, ya itu sudah Allah kan maha tahu. Allah mah nggak bisa dibohongin. Hati kecil kita ngomong apa tuh itu sudah bisa menjadi dalam tanda kutip akad kita, ikrar kita. Iya. Gitu, paham maksudnya ya? Ya Allah, hamba pengen bayar hutang, tapi nggak kebayar-bayar misalnya. Mudah-mudahan Allah kasih keringanan, gitu maksudnya. Makanya selalu berbaik sangka sama Allah itu, gitu. Terus jangan juga, kadang-kadang ada juga pertanyaan ke saya tuh, Bang Andi, ini orang tua saya sakit, saya dibawa berobat, suruh nyiapin kambing, suruh nyiapin bunga-bunga nanti dilarung di sungai, di laut, nanti sembuh lah begitulah istilahnya. Itu saya syirik nggak? Menurut kamu syirik nggak? Nah, kalau saya dengar ceramah-ceramah sih syirik. Kalau kamu kira-kira kamu meninggal, kamu masuk neraka nggak? Masuk neraka? Belum tentu, saya bilang. Masyarakat kita itu masih banyak yang syirik, tapi syiriknya karena kebodohan. Ada 1-2 orang kasus yang saya lihat memang dia sudah niat. Orang pesugihan itu, Mas, tahu itu hukumnya nggak benar, tapi dia nekat dan dia tahu konsekuensi hukum di situ. Itu yang disebut syirik, betul-betul syirik permanen, itu saya bilangnya gitu. Walaupun dengan iming-iming pesugihan syariah gitu ya. Emang ada ya? Saya baru tahu. Saya baru tahu ada pesugihan syariah. Ada di sinetron Indosiar gitu. Oh gitu ya, saya baru tahu saya. Pesugihan syariah halal. Gitu. Baru tahu saya. Iya, jadi jangan cepat menghukumi aja. Gitu aja. Jangan cepat menghukumi lah, karena masyarakat kita juga masih banyak yang pendidikannya kurang. Nah, ini jangan kasih masyarakat tuh pemahaman tuh bahwa syirik langsung kafir. Betul, kafir, betul. Allah nggak terima, betul. Tapi dilihat dulu kasusnya bagaimana. Makanya Allah lebih tahu, gitu. Itu barangkali Bang Ali. Oke. Nah, tapi kalau untuk kita balik lagi ke topik ya, Bang ya. Ya. Jadi kalau untuk sekarang itu penggantinya mungkin karena yang dibilang orang tadi itu karena meneruskan kearifan lokal ini tadi ya. Betul, iya. Jadi biar nggak mainstream, nggak benar-benar, kalau sekarang mungkin kan udah dapat hukuman lah ya, Betul, kayak betul. gitu mengorbankan bayi yang Nyawa tak gitu ya. berdosa gitu, pasti udah berhubungan sama hukum pastinya. Nah, ini digantinya dengan hewan. Hewan, gitu. betul, diganti dengan hewan. Dan itu sama, hewannya juga itu cuma dipotong-potong terus ditaruh di situ. Ya sama, dimasak. Oh, dimasak. Dimasak biasa, seperti dimasak biasa aja. Nanti kita kasih persembahan gitu. Namanya ada, kalau di laut namanya sedekah laut. Kalau di danau ya namanya sedekah danau gitu. Padahal bangsa mereka tuh, yang menarik begini Bang Ale, kadang dukun pesugihan itu mereka juga jelasin ke kita, kamu kalau ngelakuin ini kamu udah siap resikonya. Kadang ada kalimat yang paling menarik itu dari dukun itu apa? Saya nggak tanggung dosanya ya. Kan begitu kalimatnya tuh. Padahal kan jelas-jelas dia yang mengarahkan jalan gitu kan. Itu dia sama berdosanya. Saya nggak mau tanggung dosanya ya, katanya gitu ya. Itu semua kamu yang saya cuma kasih jalan aja ya. Padahal nggak begitu. Nah, ini lucu juga dapet. Iya, dosa tuh nggak bisa di ini gitu kan. Nah, jadi yang lucu ya. Nah, itu yang harus juga kita pahami juga gitu. Gitu Bang Ale. Tapi masih banyak orang yang melakukan kayak gitu. Masih. Dan itu keadaannya sekarang memang diam aja, diam. Kadang-kadang mereka memang yang saya tangkap mereka melakukan itunya tuh kalau yang saya tangkap kelihatannya. Jadi misalnya saya janjian sama Bang Ale nih, kita ketemuan di rumah sakit ini. Misalnya gitu kan, ketemuan di rumah sakit, nanti dijemput orangnya, bayinya dibawa, tapi sudah dalam keadaan meninggal.
Nah, nanti baru ntar diam-diam aja dikerjain gitu. Kayak begitu. Tapi kan di sana kan tahu yang namanya, mohon maaf ya, pasti masyarakat sana pasti akan mendengar namanya suara tangis bayi. Suka dengar nggak? Ini gara-gara misalnya kasus aborsi lah paling gampang. Iya. Kasus aborsi tiba-tiba suka ada dengar bayi nangis. Kira-kira itu bayinya nangis bukan? Bukan. Itu kerjaan jin tuh bikin fitnah. Kalau bayi kan nggak bersalah Bang Ale. Tetap pasti Allah tempatkan di surganya langsung lah. Karena dia kan nggak tahu apa-apa. Nah inilah pintarnya bangsa jin. Hati-hati. Kadang-kadang kita tuh bikin apa ya? Sesuatu hal yang ternyata itu sebetulnya malah dibikin permainan sama jin. Saya pernah Bang Ale ngobatin orang. Jadi pada saat saya datang, kemudian si pasien dan dukunnya ini, pasiennya ini katanya suka ngilmu, pengen ditarik ilmunya. Nah si dukunnya ini bilang bisa. Nah tapi katanya nanti kalau kamu ditarik nanti kamu kena hantaman orang yang nggak suka sama kamu katanya. Pada saat jadi dijampe-jampe sama dukunnya, Bang Ale tahu nggak itu dukun itu jin yang si pasien dengan jin yang dukunnya itu ngapain? Mereka tuh duduk di situ di pojok berdua. Iya, kayak begitu. Jangan dikira modus jangan cuma di alam manusia, mereka juga bisa bikin modus. Paham saya tuh. Jadi kita ini makanya sekali-kali kalau tidak punya pengetahuan tentang gaib mending jangan. Mereka tuh pinter banget aktingnya, pinter betul akting tuh. Karena kecepatan mereka pindah antar alam, kecepatan mereka ketajaman mereka dalam pendengaran, mata jauh kita Bang Ale. Paham? Jadi kalau memang dirasa kira-kira tidak membawa manfaat untuk kita, nggak usah. Sudah biasa saja. Yang penting kita enak cari duit, keluarga sehat, tenang, aman, orang tua sehat, panjang umur. Kita silaturahim dengan keluarga, dengan teman-teman baik. Itu udah nikmat dunia tuh. Salat ibadah rapi, wah mantap itu dah. Gitu, insya Allah. Amin. Gitulah. Yang aneh-aneh. Betul, iya. Mungkin nasihatnya klasik, tapi kalau misalnya kita coba nyimpang, repot itu ngurusinnya ntar. Udahlah yang aman-aman aja. Toh kita nggak menyinggung soal gaib juga, ujian hidup kita juga banyak kan gitu ya. Udah terlalu goib sama hidup ini. Begitu kira-kira Bang Ale. Gitu, iya. Hidupku penuh dengan goib. Iya. Oke. Nah, selanjutnya berarti di daerah itu khususnya di kampung itu berarti orangnya udah ini ya. Sudah meninggal. Enggak, tapi dia berhasil. Jadi kan kaya semua gitu. Kaya, tapi juga meninggalnya juga susah. Oh. Meninggalnya susah. Salah satunya tabrakan. Oh, jadi dia kayak menumbalkan diri sendiri juga ya? Mungkin kali ya. Mungkin ya. Saya juga nggak paham. Karena segala sesuatu yang awalnya tidak baik, kalau tidak berhenti di tengah-tengah, pasti endingnya juga nggak baik. Nggak ada pesugihan tuh yang membawa kenikmatan. Yang langgeng tuh nggak ada Mas Ale. Nggak ada. Semuanya tuh sengsara pesugihan itu. Gitu. Iya sih, udah pasti ya ada sebab akibat ya. Betul. Apa yang kita lakukan itu pasti ada akibatnya nanti. Betul. Tapi insya Allah maksud saya begini, kalau awalnya kita pesugihan, kemudian kita tersadar, di tengah-tengah kita berhenti, mudah-mudahan di tengah itu sampai dengan akhir Allah selamatkan kita di akhir ujung umur kita, gitu maksudnya. Paham ya? Tapi harta pasti habis. Nggak ada itu nggak habis, pasti habis. Gitu. Ya mungkin kalau ada ini Bang Andi, kalau ada pesugihan syariah itu ya, saya mau yang hanya menumbalkan, misalkan lo harus sholat gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba dapat duit. Iya. Tetap bagaimana juga syariat tetap jalan. Ikhtiar tetap harus mengeluarkan keringat. Tapi kalau hal itu sudah dilakukan, itu biasanya langgeng dan nanti nggak butuh pengorbanan lagi. Paham maksudnya? Saya suka ini Bang Ale. Suka ketemu orang misalnya, Mas Andi kira-kira kalau saya pengen rizki misal gimana, tapi dengan catatan soal terapi ya, kata saya tuh coba aja jalani zikir deh. Zikir apa? Istighfar aja coba, salawat aja kerjain. Walaupun awalnya karena memang pengen cari kejayaan, saya nggak pernah nyalahin. Insya Allah mudah-mudahan dalam perjalanan hidupnya nanti dia berzikir beribadah itu ikhlas karena Allah. Kadang-kadang kita itu kan harus dirangsang dulu, gitu, baru ntar kemudian ikhlasnya timbul. Gitu. Nanti dari situ nikmat aja ntar hidup. Karena kita hidup itu
Apalagi kalau sudah usia 40, 50, 60, ketenangan yang dicari nanti. Benar. Gitu. Paham ya? Begitulah kurang lebih lah Bang Ale, saya banyak omong juga gitu. Oke. Iya. Kalau gitu mungkin masih ada lagi yang mau disampaikan Bang Andi? Saya mau untuk sekali lagi ada beberapa pesan lah dari saya. Yang pertama, jika memang tidak memilih pengetahuan gaib, saya berpikir akan jauh lebih baik untuk tidak usah menyimpang ke arah sana. Jalankan saja kira-kira kehidupan normal kita sebagai manusia, beribadah, beriman dan bertakwa. Hajat kita apapun pasti Allah kabul. Karena semua sudah ada takdirnya. Asal kita berbaik sangka, bersyukur, beribadah, rasanya tidak ada yang mungkin. Kecuali memang harus ada pengorbanan. Masa kita pengorbanan ke Allah kita nggak kita berikan, tapi masa kita mau pengorbanan nyawa kita, anak cucu kita ke bangsa jin, bangsa iblis buat apa? Gitu ya kan? Nah, jadi saran saya tetap saya tidak bosan-bosan mengingatkan untuk menghentikan yang kegiatan seperti itu. Yang kedua, yang salah jalan atau mungkin barangkali ada orang terdekat kita yang terlanjur meninggal dalam keadaan tersebut, saya berharap mudah-mudahan tetap sebagai keluarga tetap mendoakan. Wajib yang barangkali keluarganya terjun masih ke sana, ingatkan. Doakan semoga mudah-mudahan dapat syafaat, bukan syafaat, dapat petunjuk lah, hidayah supaya mau keluar di sana. Karena salah satu yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Doa yang Allah kabul adalah doa yang orang-orang yang memang bersih, iman takwanya bagus, hatinya baik. Makanya Allah lihat hati dan perbuatan. Jangan putus-putus, apalagi kalau orang terdekat kita. Mudah-mudahan dari doa itu bisa Allah angkat yang tadinya mungkin barangkali disiksa kubur, kita doakan terus, tiba-tiba Allah ganti tempatnya ke tempat yang lebih baik. Gitu. Itu aja barangkali. Oke, Bang Andi. Terima kasih buat Sama-sama waktunya. Bang Ale. Oke, Jepeker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Andi. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik, yang ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, silahkan menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Terima Andi, kasih banyak, terima Bang Ale, kasih buat waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mau nyanyi? Tadi ada narasumber ini bagus suara kali. Saya nggak bisa nyanyi Bang Ale. Oh, nggak bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi. Tapi kali mau coba nyanyi. Saya nggak bisa nyanyi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Makasih.